Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat beserta adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar malam hari ini? Sehat semuanya, bahagia semuanya, semangat semuanya, insya Allah. Mudah-mudahan di usia kita yang semakin hari semakin berkurang, Allah berikan keberkahan insya Allah. Pada malam hari ini izinkan Al-Fakir menyampaikan tema tentang risalah kurban. Berkurban bukti cinta kepada Allah. Kita akan tadabbur tentang ayat-ayat kurban insyaallah akan kita laksanakan tepatnya tanggal 10 Dzulhijjah insyaallah. Jika para hujjaj, para tamu-tamu Allah, mereka melakukan manasik di tempat-tempat masyairnya, kita yang tidak atau belum dipanggil oleh Allah, ya. Jadi sebelum panggilan kematian, minta dulu panggilan ke Baitullah dulu untuk berangkat haji insyaallah. Maka ibadah yang kita lakukan di tanah air adalah diantaranya ibadah kurban yang sifatnya tentunya tahunan. Jangan sampai ibadah tahunan ini diabaikan, harusnya dipersiapkan semaksimal mungkin, ya. Saya berharap dan berdoa Allah setelah disampaikan materi ini terbuka hatinya, termotivasi untuk berkurban di tahun ini, ya. Dan bisa jadi kurban yang akan Bapak Ibu dan sahabat keluarkan itu adalah kurban yang terbaik insya Allah, dan mungkin ini adalah kurban yang terakhir. Mungkin gak Pak? Mungkin gak Bu? Ini kurban yang terakhir. Kalau itu yakin yang terakhir, berikan yang terbaik dan dimiliki insya Allah. Mengerucut tadabbur kita di surah Al-Hajj, surat ke-22 ayat 34. Suratul Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Ada 3 penggalan di ayat ini, ya. Berarti 3 bahasa. Penggalan pertama pada kalimat walikulli ummatin ja'alna mansaka, dan untuk setiap umat telah kami jadikan mansaka, ibadah kurban, ibadah mansak. Berarti penggalan pertama ini lebih kepada penjelasan sejarah singkat tentang syariat kurban dari masa ke masa. Baik. Penggalan kedua dari kalimat liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Ini menjelaskan tentang tujuan
ibadah kurban. Jangan sampai kita nggak tahu tujuannya. Ibarat kata bapak keluar rumah, kalau nggak ada tujuan kira-kira linglung nggak, Pak? Linglung bukan ibadah kita, kurban kita. Intinya sholat juga nggak tahu tujuannya apa, udah lepas kewajiban selesai. Nah, kita nggak mau kurban yang tahun ini hanya melepas kewajiban saja. Maka penting ketahui tujuannya apa supaya termotivasi, terdorong melakukan ibadah tahun ini. Ini tujuan ibadah kurban. Perkara terakhir itu puncaknya adalah pada kalimat wa basyiril mukhbitin. Berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin, orang yang tunduk, orang yang patuh terhadap syariat kurban ini. Kalau bahasa saya terjemahkan pekurban sukses. Siapakah mereka ini? Bagaimana karakternya? Apa tanda-tanda diterima tidak kurban kita pada ini? Pelajari di penghujung ayatnya. Wa basyiril mukhbitin. Jadi kesimpulannya, pertama tentang apa? Sejarah. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, karakter pekurban sukses. Insyaallah ini. Yang pertama tentang sejarah. Al-Quran Karim merekam sejarah kurban ini dalam 3 fase. Fase pertama pada fase Adam alaihissalam, fase kedua fase Ibrahim alaihissalam, dan terakhir fase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fase ke fase. Berarti kesimpulannya ibadah ini ibadah paling tua, ya, karena sejak Nabi Adam pun sudah ada syariat kurban. Nah, tentunya syariat di zaman Adam, di zaman Ibrahim itu berbeda dengan syariat di zaman kita sekarang. Ini belajar sejarah. Oke. Di fase pertama, pada fase Adam alaihissalam, Allah merekam jejak sejarah kurban ini di surah Al-Maidah ayat 27. Al-Maidah surah kelima ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dan bacakanlah kepada mereka, yaitu kita sebagai umat Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, bacakan kepada umatmu tentang apa? Tentang naba, berita besar, berita viral tentang apa? Ibnai Adam, kisah 2 anak Adam. Siapa namanya? Qabil dan Habil. Tahu dari mana tuh, Pak? Ayatnya enggak ada seperti itu, Pak, itu ya. Hanya seperti Ibnai, 2 anak Adam. Namanya tidak ada referensi, hanya beberapa riwayat Israiliyat, ya, dongeng atau cerita menyebutkan nama-nama itu. Yang nggak penting nama tadi, penting adalah esensi hikmah atau dari pelajaran yang bisa ambil dari kisah ini. Ibnai Adam, 2 anak Adam, ya. Idh qarraba qurbana, ketika mereka berdua diminta untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berkurban. Jadi kurban itu dari kata qarraba yuqarribu qurbanan, atau bahasanya taqarraba yataqarrab, mendekatkan diri. Jadi bukan sekedar menyembelih hewan, tapi saat menyembelih hewan itu Bapak Ibu atau kita semua sedang apa? Sedang bertaqarrub, mendekatkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah di sini diangkat kenapa berdua ini dibebankan atau diamanahkan untuk berkurban. Dalam riwayat Israiliyat dikatakan, jadi Adam dan pasangannya Hawa ini ketika lahiran itu selalu kembar, ya. Lahir anak pertama kembar lagi perempuan, lahiran kedua kembar lagi perempuan. Nah, karena saat itu belum ada yang lain, baru berenam, ya, Adam dan pasangannya, anak pertama dan kembarannya, anak kedua dan kembarannya. Maka hukum pernikahan saat ini berlaku atau hukum sila. Ya, anak pertama aturannya nikah dengan kembar anak kedua. Begitu sebaliknya. Nah, mereka salah satu di antara 2 ini menolak aturan ini. Mereka pengennya nikah dengan pasangannya. Maka dimintalah berdua ini untuk bertaqarrub. Ya. Dengan cara apa?
mengkurbankan dari hasil mata pencaharian masing-masing. Yang satu seorang petani, maka dia berkurban dengan hasil panennya. Namun sayang, di riwayat tersebut dikatakan hasil panen yang busuk-busuk atau yang masih mentah, ya. Sedangkan yang satu lagi seorang peternak, maka dia berkurban dengan hasil ternaknya, dan dia berikan kurban yang terbaik dari ternak yang dia hasilkan itu. Oke, jadi kesimpulannya di sini berkurban dari hasil pencaharian ini tidak berlaku sekarang, ya. Yang bisnisnya apa gitu kan ya, bisnis cilok ya nggak kurban cilok gitu kan ya. Yang bisnisnya apa gitu kan ya, ini nggak berlaku lagi. Saat itu fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Satu diterima, satu tertolak. Tanda diterima saat itu adalah dengan disambar petir atau api. Itu riwayatnya. Nah, ternyata yang disambar adalah hewan ternak tadi. Sedangkan panen yang busuk itu atau yang matang tadi tidak diterima Allah SWT. Qala la aqtulanna. Berkatalah anak Adam yang tidak diterima kurbannya, saya akan bunuh kamu. Nah, ini baru kisah tentang pertama kali sejarah pembunuhan dalam Adam di ayat ini. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini hikmahnya yang bisa kita ambil pelajaran dari pasal pertama ini, di mana kurban yang hanya akan diterima Allah, innama, kata innama itu adalah penekanan yang membatasi, sungguh yang hanya, innama yataqabbalullah, sungguh yang hanya diterima oleh Allah adalah kurban dengan dasar minal muttaqin, dengan dasar takwa. Maka tolong jaga niatnya, tolong jaga hatinya. Ini rentan rianya, rentan sum'ahnya, rentan hati terkotori karena ibadahnya nampak. Apalagi mungkin hewan ternak yang bapak ibu beli ini, ya limosin sekian ton, wah udah tuh setan tuh terus membisikkan, ayo ya posting, ayo fleksi, ayo pamer, wah itu. Maka niatkan, teruskan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena di surah Al-Hajj ayat ke 36 dan 70 Allah sebab turunkan di ayat itu, la yanalallaha luhuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi tradisi ini terus turun, ya sampai masa jahiliyah pun ketika Rasulullah masih ada tradisi potong hewan, dan yang berlaku saat itu mereka gantung dan bilang itu di Ka'bah dan melumuri di Ka'bah dengan darah-darah kurban mereka. Mereka yakin darah daging ini sampai kepada Tuhannya. Allah berkata semuanya, lan, never, jangan pernah, lan, la yanalallaha luhuha wala dima'uha. Tidak akan pernah sampai darah dan daging itu kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah apa? Nilai takwanya. Maka penting perbaharui niatnya, kuatkan ya hatinya untuk tidak terkotori. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini pertama. Yang kedua, pada fase Adam Ibrahim alaihissalam, Allah gambarkan di surah As-Saffat dari ayat 99 sampai 100 yang panjang kisahnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdi. Ini berawal dari apa? Keluh kesahnya Ibrahim sampai di usia tuanya belum juga punya keturunan. Ada mungkin di sini bagi ayah atau bunda yang sudah di usia tuanya masih belum punya keturunan, jangan putus asa. Tumpahkan curahan hatinya atau curhatnya ke siapa? Ke Allah. Jangan ke yang lain. Ya, Syekh Ibrahim di sini inni dhahibun ila rabbi. Aku hanya kembalikan masalah kepada Rabbi, Tuhan. Kenapa? Jaminannya saya ini Allah pasti memberikan arahan, solusi dan jawaban. Maka Bu, kalau curhat ke siapa Bu? Bukan ke ustadznya, bukan ke pasangannya. Curhatkan pada siapa? Ila Rabbi. Sampaikan
kepada Allah yang maha mendengar itu, yang maha mengetahui itu. Sampai curahan hatinya berupa apa? Doa. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Pendek doanya, 100. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan di antara orang-orang saleh. Ini yang Ibrahim minta. Berkali-kali mulai bermunajat sampai usia 90 tahun, bayangkan. Puluhan tahun menanti, tapi gak putus asa dari rahmat Allah. Lo terus panjatkan Rabbi habli minas salihin dengan penuh kesemangatan. Bisa gak kita? Bisa gak istiqomah dengan keyakinannya? Yakin secara medis itu udah gak mungkin lagi. Sudah Ibrahim tua, ketika istrinya mandul pula. Mungkin gak Pak? Istri mandul ketemu sudah tua, bisa gak produksi anak? Secara kedokteran itu gak mungkin lagi. Tapi tidak dengan kuasa Allah, itu akan berubah semuanya. Kun fayakun. Bisa dirubah dengan apa? Dengan doa. Ini senjata kita apa itu? Manfaatkan. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang beriman. Maka takdir kategori kedua itu takdir yang bisa dirubah. Itu diantaranya bisa dirubah dengan apa? Dengan doa. Yakin saya di Allah berikan solusi. Allah jawab. Dia penantiannya lumayan. Yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti, didamba-damba, sudah lahir dimanja-manja, dipuja-puja, dipuji-puji, gitu kan ya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kabar gembira dengan lahirnya anak yang mungil, anak yang sopan, yang santun, yang lembut secara karakter. Siapa namanya? Ismail, yang kelak nanti Allah akan menjadi utusannya alaihi salam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu fanzur madza tara. Qala ya abati al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Luar biasa. Ada dialog parenting antara seorang ayah dengan sang anak. Ini penting para ayah belajar dari kisah Ibrahim ini. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika Ismail yang dinanti-nanti ini telah masuk usia as-sa'ya, itu usia yang bisa meringankan beban ayahnya. Kira-kira berapa anak usia kita ini yang bapak sudah menikmati hasil didikan bapak? Beban bapak sebagai seorang ayah sudah ringan. Nah, kira-kira di usia berapa anak kita ini kan? Ya 25-27 ya, udah matang lah, udah dewasa kan, udah bisa transfer gitu kan ya ke ayahnya, ke bapaknya atau ke ibunya, masya Allah. Ismail ada Ibrahim mengalami ini. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y, udah enak lah, gitu kan ya, ringan bebannya, udah ada anaknya yang mewakili. Ujian tertiba. Qala ya bunay, inni ara fil manam anni atbahu. Berkatalah Ibrahim, wahai anak kesayanganku. Lihat panggilan Ibrahim, ya. Ibrahim memanggil anaknya dengan kalimat ya bunayya, bukan ya ibni. Ibnul anak saya ibni. Tapi ini bunayya. Secara kaidah bahasa Arab, bunayya adalah litasghir. Untuk apa? Menunjukkan kedekatan seorang ayah dengan anaknya sampai digambarkan dalam panggilan ini, ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Ini dekat. Pada realnya yang kita ketahui ini kan bisa secara fisik, betul kan? Ketika Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar dan anak yang lahir biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah tak bertuan, betul ya? Itu Ibrahim tinggalkan. Secara fisik terpisah, tapi secara batin ada tautan antara seorang ayah dengan sang anak. Maka bagi para ayah di sini yang anak-anaknya sudah merantau, sedang berjuang di luar sana, jangan pernah luput Bapak Ibu. Tautkan dengan batin kita, doakan anak-anak kita, hadirkan wajahnya, sebutkan namanya, doakan kebaikan. Karena doa orang tua mustajab latur, tidak akan tertolak. Baik, ya bunay, inni ara fil manami, sungguh aku bermimpi dalam tidurku, aku benar-benar adbahu, diperintahkan untuk menyembelih.
Ketika di sini ada dua penekanan, ini dengan anni. Ini kisahnya Ibrahim itu merasa, maaf, belum apa istilahnya ya, masih menguatkan, bukan ragu, masih menguatkan. Sampai mimpi beliau sampai 3 kali, 3 malam, mimpi yang sama. Di malam pertama mimpi itu masih menguatkan kembali. Di malam kedua mimpi yang sama, masih menahannya, menguatkan lagi. Di malam ketiga mimpi yang sama. Makanya ada sunnah bermalam di Muzdalifah 3 malam. Itu mungkin kisahnya ada belakangnya. Di malam ketiga baru paginya manggillah anak, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu. Dengan ucapan tadi ini dan tadi menguatkan hati Ibrahim, meneguhkan anaknya supaya hilang keraguan anaknya. Ya. Tapi Ibrahim alaihissalam luar biasa. Itu nggak langsung eksekusi, Pak. Tapi apa? Fanzur madza tara, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Ada jeda. Ini bisa kita ambil hikmahnya. Begitupun ketika bapak kita sebagai seorang ayah mendidik anak, ketika anak berbuat khilaf atau salah, jangan langsung dihukum, Pak. Berikan jeda, waktu, argumen. Bisa jadi mungkin dia lakukan kesalahan tadi karena tidak tahu, maka ajarin. Mungkin lupa, maka ingatkan. Mungkin lengah, maka bimbing. Itu kan orang tua. Jangan asal pukul, asal cubit, asal jebak, enggak. Fanzur madza tara, Ibrahim. Dia beri jeda untuk berargumentasi dan saya eksekusi. Oke. Bagaimana respon anaknya? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Allahu Akbar. Respon dari didikan ayah yang hebat melahirkan anak yang kuat. Ismail alaihissalam memanggil ayahnya bukan ya abi, tapi apa? Ya abati. Anakku merasa bangga dengan ayahnya, merasa dekat dengan ayahnya. Ya abati, wahai ayah kesayanganku. Ini di era sekarang banyak ayah gelap ya Pak ya. Berangkat kerja gelap, belum subuh ketika udah berangkat, nggak sempat lihat anak masih tidur. Pulang kerjanya sudah gelap lagi pada isya, anak sudah tidur lagi. Pas weekendnya malah main bola, nggak ketemu lagi sama anak. Ini banyak anak yang lapar ayah. Jadi mohon pada para ayah di sini, kenapa nggak sampaikan ibu ya? Ini ayah kan ayah banyak ayah juga ya. Lihat anak-anak Ismail bangga dengan ayahnya. Coba cek bapak ibu, apakah anak-anak ini bangga dengan orang tuanya? Jangan sampai tidak ada kebanggaan anak kita pada orang tuanya. Berarti ada masalah selama ini. Baik. Qala ya abadi if'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang diperintahkan. Tidak ada sedikit pun keraguan bagi Ismail. Ismail yang ini tahu bukan karena syahwat ayahnya. Ini kalau ada ayah hari ini seperti ini, kira-kira ayah yang gimana? Gila nggak? Gila nih ayah. Banyak bertahun-tahun menanti, ditunggu-tunggu, ya. Dan luar biasanya kabar ini nggak muncul ke istrinya. Betul nggak Pak? Gimana ceritanya tuh kalau istrinya tahu? Akhirnya masuk ke istrinya, gimana respon? Apa istrinya? Gila kamu Ibrahim, bertahun-tahun kita tunggu anak, tunggu hati kita, giliran sudah enak mau digorok. Nah, itu nafsu, itu syahwat, tapi tidak dengan pendirian yang kokoh. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Malah Ismail sebagai anak meneguhkan hati dari ayahnya. Ayah, kerjakan apa yang diperintahkan, kalau engkau dapatkan aku di antara orang-orang sabar. Ini sangat berat sekali Pak Ibu. Sabar yang paling berat adalah bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam ketertundukan, kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak logis, gak masuk akal, gak pakai perasaan. Benar ayatnya, sahih hadisnya, pegang kuat-kuat. Siap? Ini jangan salah paham nih. Kalau nanti malam bapak mimpi yang sabar Ibrahim, langsung dipanggil anaknya yang benar, enggak seperti itu. Mimpi para nabi itu wahyu. Beda dengan kita, kalau ini bunga-bunga tidur saja. Beda ya. Baik. Lanjut. Falamma aslama
wa talahul jabin. Ketika keduanya, ini kalau bapak ibu kan sudah tahu ya endingnya bagaimana, kan nggak seru. Coba posisikan bapak ibu sebagai orang saat itu, seru nggak kira-kira? Tahu nggak kira-kira endingnya bagaimana? Nggak tahu kan? Ini antara harap, cemas, antara iman dan was-was syaitan dan sebagainya. Itu bergejolak. Ibrahim dan Ismail aslama, menyerahkan diri, pasrah, tunduk dengan titah Allah, walaupun itu sangat bertentangan dengan logikanya, dengan perasaannya, dengan emosinya, bertolak belakang. Tapi Ibrahim dan Ismail menyerahkan semuanya. Ini adalah wahyu ilahi yang harus segera dieksekusi. Falamma aslama wa talahul jabin. Bangsa bila pisau sudah ada di leher Ismail, tinggal gorok aja, tinggal sembelih aja. Allah berfirman, wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kami panggil Ibrahim, kau telah benarkan titahku, ya, engkau telah benarkan titahku, dan aku akan memberikan pahala atas ihsan selama ini. Jadi Ibrahim merasakan ihsan. Apa itu ihsan? Jadi ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun ihsan. Hadis Jibril yang panjang dengan ya. Rukun Islam ada berapa? 5. Itu casingnya. Rukun iman berapa? 6. Itu spiritualnya. Ada yang ketiga ihsannya. Itu gabungan antara Islam dan iman kita. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu apa? Engkau beribadah seakan-akan. Jadi boleh Pak pura-pura. Pura-pura apa? Pura-pura melihat Allah, seakan-akan melihat Allah ketika sholat kita. Allahu Akbar, kita hadirkan. Gimana caranya? Silakan masing-masing presiden. Ka'annaka, kalimat ka'annaka seakan-akan. Berpura-pura. Ini pura-pura yang positif di sini, bukan yang negatif. Ka'annaka tara, fa in lam takun tara. Rukun kedua, kalau engkau tak bisa lihat Allah, emang tak bisa lihat, mustahil. Bagi hamba atau manusia bisa lihat Tuhannya di muka bumi itu mustahil. Di akhirat nanti beri sebuah hadiah. Fa in lam takun tara, jadi fa innahu ya Rasulullah, Allah melihat kita. Ibrahim membuktikan ihsannya. Inna hadza lahul bala'ul mubin. Sungguh ini adalah ujian yang sangat berat, sangat nyata. Berkurban dengan cinta, berkurban dengan sesuatu yang selama ini sangat ia cintai, anaknya. Allah menguji Ibrahim. Jangan-jangan anak yang selama ini ia tunggu-tunggu, ia damba-damba, ia puja-puji, yang manja-manja, menggeser posisi Tuhannya. Allah uji Ibrahim. Berhasil nggak? Bisa nggak Pak? Kurban tahun ini senilai sesuatu yang selama ini sangat kita cintai. Sebagaimana Ibrahim mengkurbankan anaknya yang selama ini sangat dia cintai. Mungkin di sini ada bapak ibu yang menyimpan sesuatu, entah mungkin logam mulianya atau perhiasannya, dijaga terus, dilihat masih ada, dihitung lagi masih ada. Ada apa di sini? Rahasia sana. Kalau ada bapak ibu, bisa nggak tahun ini berkorban dengan senilai jumlah barang tersebut? Lagi buktikan berkorban dengan cinta, korbankan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka insyaallah inna hadza lahul bala'ul mubin wa fadainahu bi dzibhin 'azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Digantilah, ditebus dengan apa? Sembelihan yang besar. Ibrahim tidak tahu akan ditebus dengannya. Itu juga dapat jadi ganti. Itu sekarang Allah SWT. Maka insya Allah Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Tapi sebaliknya hambanya lah yang senantiasa meninggalkan Tuhannya. Baik, ini kesimpulan yang kedua, berkorban dengan cinta. Yang ketiga, pada fase Nabiullah Muhammad SAW, Allah ringkas dalam satu surah. Dan surah ini ternyata riwayatnya fa innahu nazalat bi bismillahirrahmanirrahim. Surah ini turun dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi surahnya baca bismillah.
dijaharkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang pahamnya Bismillah Yasir, khusus surah ini tolong baca dengan jahar, karena ada riwayat mengatakan fa innahu nazala bi bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau wahai Rasulullah al-kautsar. Al-kautsar maknanya adalah nikmat yang banyak. Atau makna kedua, al-kautsar maknanya adalah telaga, nama telaga yang Allah khususkan untuk umat Rasulullah SAW. Man syariba minhu syurbatan fala yatma' abadan. Barang siapa yang Allah takdirkan untuk mencium satu ciuman saja di telaga al-kautsar tadi, maka selamanya tidak akan pernah merasa haus dan dahaga. Mau Pak? Mau Bu? Masuk ke telaga ini? Mau nggak Pak? Kalau mau lanjut, kalau enggak saya tutupin aja. Mau ya? Kalau mau bayar, ya tidak gratis. Kocornya apa? Ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar. Ada dua ibadah sebagai voucher masuk telaga Al-Kautsar ini. Sebagai voucher dapat nikmat yang banyak itu. Pertama adalah ibadah vertikal kita, ibadah individual kita. Apa itu? Sholat. Tapi nggak sembarang sholat yang minta. Sholat yang mana? Li rabbika. Ini yang selama ini belum li rabbika sholat kita. Yang diminta Allah adalah fasalli li rabbika. Sholatlah untuk Tuhanmu, bukan yang lainnya. Yang pertama, ibadah individual. Seimbangkan apa? Dengan wanhar. Apa itu wanhar? Berkurbanlah. Kurbannya pun yang dirobika untuk Tuhan, bukan yang lainnya. Jaga niatnya. Dan bahkan dalam fikih Imam Hanafi, ya, mazhab Hanafiyah, itu kesimpulan hukum berkurban adalah wajib. Kenapa? Ayat ini karena wanhar disandingkan dengan fasalli, dan fasalli hukumnya wajib, maka wanhar pun hukumnya wajib. Maka di Turki, di pecahan Rusia, Dagestan, Turkistan, yang ada Tantan yang ujungnya itu kebanyakan mereka Ahnaf, ya, Hanafi. Hukumnya wajib. Yang rumah minimal kurban minimalis, seekor kambing sekeluarga itu minimalis, minimal. Mereka baru sampai berhutang kenapa? Wajib hukumnya dalam mazhab Hanafi. Selain Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu tergraded. Jadi apa? Sunnah muakkadah. Sunnah itu apa artinya? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Di sini, Pak, kenapa nggak kurban? Kan sunnah ini. Emang kenapa sunnah? Enggak apa-apa kalau nggak kurban. Ya, salah pengertian di sini. Jadi sunnah itu apa? Kalau nggak dikerjakan, saya nggak dapat pahalanya. Tahu Pak berapa pahalanya Bu? Bikulli syaratin hasanah. Setiap sehelai satu bulunya Allah ganti dengan satu kebaikan. Allah. Nah, kebayang kalau kita hitung 40 sapi berapa helai bulu itu kebaikan. Dan perintah itu juga dapat dalla alal kasar, banyak sekali pahalanya. Bikulli syaratin hasanah. Ilustrasinya adalah setiap satu bulu kalau ganti dengan satu kebaikan, begitu banyaknya. Dan bahkan mohon maaf, kalau ngaku umat Rasul, baca ayat ini benar. Fasalli li rabbika wanhar. Silakan Bapak Ibu cek kalimat wanhar dari kata nahar. Nahar artinya adalah menyembelih unta. Jadi wanhar apa artinya? Sembelihlah unta. Kalau PA Kautsar tadi, kalau nggak umat Rasul, wanharnya apa? Sembelih unta. Gimana Pak Haji Herman? Siap kita sampai RBS, kita datangkan unta-unta itu. Levelnya diambil, gak masa sapi terus, ya. Gambarnya tambahin satu unta. Ini ayatnya wanhar. Jadi nahar secara bahasa, kalau Bapak Ibu cek di kamus yang tertua, kunci itu apa kamusnya? Itu adalah kata yang artinya menyembelih khusus bagi unta. Kalau nahar dipakai binatang lain itu nggak sah, batal atau salah secara bahasa. Naharul baqar, naharul dajjal, naharul ghanam. Saya nyembelih kambing, sapi, ayam pakai nahar, salah secara bahasa.
Karena harus seperti apa? Dengan unta. Selain unta, maksudnya apa? Dabaha. Itu benar. Dabah fil ghanam, dabah fil baqar, dabah fil daging itu benar. Dabah nahar cukup untuk unta saja. Jadi wanhar artinya sembelihlah unta. Siap? Jadi mengulang semuanya. Mengulang apa artinya? Lamun semua. Aduh, gimana ini? Di sini. Begitu dahsyatnya kata demikian Al-Quran. Fasalli li rabbika wanhar. Kalau ingin mengukur seberapa hebat sholat kita, maka lihat seberapa hebat kurban kita pada tahun hari ini. Karena ada kesinambungan antara ibadah individual dengan ibadah horizontal kita. Buktikan wanharnya pada tahun ini sehebat apa. Maka kalau Nabi pas Adam berkurban dengan dasar takwa, pasti Ibrahim berkurban dengan dasar cinta, pasti semua berkurban dengan yang terbaik yang kita miliki. Siap? Halo? Boro-boro unta Ustaz, ya, domba kita yang ayah, gitu kan ya. Persiapkan, ini pada tahunan Pak. Maka nggak bisa nabung sehari berapa gitu untuk seekor kambing minimal. Ada yang mah, ya. Jangan salah paham juga. Pernah saya dialog dengan salah seorang hamba Allah. Secara ekonomi lumayan, seorang pengusaha, ya usahanya luar biasa. Dia bilang, Ustaz, tahun ini saya kurbannya sesuai sudah. Maksudnya apa? Ya, seekor kambing warna putih. Saya ketawa aja. Ya dalam hal itu, bapaknya pengusaha. Masa kurbannya seekor kambing? Nggak matching. Jadi Pak Bu, Rasul itu nyontain kurban kambing itu apa? Supaya umatnya yang berada di middle ke bawah itu bisa berkurban juga. Ya. Bagi bapak yang penghasilannya di luar atau di atas rata-rata, lihat tuh bapak, lihat umat, untanya apa? Kurbannya unta minimal mereka. Halo? Jadi ada peningkatan nih. Yang kemarin nggak kurban, tapi kurban. Ya, buktikan imannya, buktikan cintanya, buktikan umat Rasulnya, wanhar kalau bisa. Baik, ini pengalaman yang pertama. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Masuk pengalaman kedua. Tujuannya apa sih? Nah, ini harus tahu. Ada 3 tujuan disyariatkan kurban. Yang pertama apa? Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka kata Allah menyebut nama Allah atas apa yang kami rezeki kepada mereka dari apa? Hewan ternak. Bersyukur. Jadi kurban tujuan pertama adalah bukti syukurnya kita. Buktikan. Kalau sampai hari ini bapak ibu sudah banyak omsetnya, sudah banyak hartanya, buktikan dengan kurbannya. Ada nggak cerita orang yang rajin kurbannya jatuh bangkrut? Ada nggak? Nggak ada cerita itu. Itu investasi kita di akhirat. Itu kita jemput, itu kita nikmati nanti. Di dunia kan kita pengen kendaraannya nyaman kan, BMW atau apa Alfa. Di akhirat mau kambing sekeluarga. Ada yang mau secara finansial, malu, harus matching. Lihat tulis Allah, bukti syukur. Silakan masuk waktu untuk azan isya. Kita rehat dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
حي على حي على حي على الفلاح حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillah, izin lanjutkan materi kita. Tujuan pertama, bukti syukur. Yang kedua apa? Fa'ilahukum ilahun wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Maka berkorban adalah bukti apa? Bukti tauhid, bukti pengesaan. Ketika menyembelih kurban dan sudahnya bapak ibu yang menyembelihnya, dengan ya, kecuali yang perempuan ya, kecuali laki-laki. Kalau nggak sedang menyaksikan aja. Karena sakralnya kurban itu bukan ketika distribusi daging, bukan. Tapi apa? Ketika menyembelih, irabatu dima, mancanya darah. Karena saat itu dengan doa Bismillahi Allahu Akbar, hadza anni wa an ahli. Misalkan Bismillah dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Tidak ada yang besar kecuali Allah saat itu. Kecil dan yang lain, besarkan Allah. Egonya, ya, apalagi kepentingannya. Maka ketika menyembelih itu, sebenarnya kita sedang menyembelih apa? Menyembelih sifat-sifat kebinataan yang ada dalam diri kita. Sembelih itu sifat rakusnya, sembelih itu maluinnya, sembelih itu apalagi Pak? Kebenaran. Silakan, apa sih dengannya bersatu? Sembelih semuanya. Maka tunjukkan fa'ilahukum ilahun wahid. Niatnya luruskan. Ini ibadah yang rentan pamernya, rentan rianya, gugur semuanya pada rianya itu. Ya, yang tahu riya dirinya siapa? Kita masing-masing. Bukan penilaian orang lain. Kita masing tahu. Ya, Allah Maha tahu niat kita. Yang terbesit dalam hati kita, apa maksudnya Allah tahu. Maka luruskan. Fa'ilahukum ilahun wahid. Yang ketiga adalah tujuannya falahu aslimu, ya, bukti keislaman kita, bukti ketaatan kita, bukti ketundukan kita. Karena Islam secara bahasa adalah al-khudu' wal inqiyad, ketaatan dan ketertundukan. Inilah tiga tujuan penting syariat kurban. Pertama bukti syukur, yang kedua bukti cinta, yang ketiga bukti kepatuhan kita kepada aturan Allah SWT. Puncaknya adalah wabasyiril mukhbitin. Siapakah pekurban sukses itu? Siapakah pekurban yang diterima oleh Allah SWT kurban itu? Bagaimana tandanya? Bagaimana sifatnya dan karakter mereka? Ternyata ini parameternya. Kalau ingin tahu Bapak Ibu, diterima tidaknya kurban kita memiliki sifat-sifat ini. Ayat ini disebutkan setelah ayat yang tadi.
Al-Hajj ayat berapa? 35. Kalau pengen penjelasan wa basyiril mukhbitin, berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin, orang yang sukses berbagi. Siapa itu? Kalau jelas ayat berikutnya, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada berapa tanda? 4 tanda. Kenali karakter ini. Ya, yang belum ada pada sudah bertahap yang akan berkurban, hati-hati. Berarti kurbannya di media terus karena kan ada karakter yang 4 ini. Itu selama ini kurbannya bukan karena untuk Allah, untuk yang lainnya. Maka kenali 4 karakter ini agar kita termasuk golongan yang wabasyiril mukhbitin, sukses dengan kurbannya, diterima kurbannya. Yang pertama, tanda mereka adalah alladzina idza dzukirallah, yaitu orang-orang yang ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Getaran di sini adalah getaran apa? Khasyatul 'abdi li rabbih, takutnya hamba kepada Allah tabaraka wa taala. Karena kumparan takut ini, getaran ilahi apa? Yang membentengi dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Karena mustahil orang yang sedang takut kepada Allah bermaksiat, mustahil. Sebaliknya, orang yang maksiat dia tampar Allah mustahil, karena tidak akan ketemu kedua hal ini. Ketika bermaksiat pasti dia sedang tidak takut kepada Allah. Sebaliknya, ketika dia tampar Allah pasti dia tidak akan bermaksiat. Ini pertama, kenali. Akhirnya apa? Terpantau dirinya, tertaut hati dengan istighfar ma'atillah, berupaya menghadirkan Allah dalam segala suasana dan kondisinya. Ini pertama. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, getaran. Yang kedua apa? Was-sabirina 'ala ma asabahum. Ada enggak karakter yang kedua ini? Dia tak penyabar, sabar dengan niatnya. Pengennya sih flexing, pengennya sih pamer, pengennya sih promo dan sebagainya, atau pengennya ya gitu kan, pamer dan sebagainya. Pengennya itu. Pengennya kita tahu saya itu kurbannya limosin, sekian, pengennya itu kan. Tapi dia tahan, dia bersama dengan niatnya. Kalau misalkan ternyata bapak ibu yang kurbannya limosin sekian ton, panitia lupa kabarin, umumin, kira-kira masih lanjut tidak kurban di masjid ini? Awas ya, tahun depan saya kurban lagi di sini. Kenapa? Tadi umumin, lumayan niatnya gugur ya pahalanya. Kenapa? Niat yang sama. Maka sabar dengan ibadahnya, sabar dengan keikhlasannya. Ketika kita semakin berat dengan keikhlasan tadi, maka insya Allah pahala semakin besar. Wassabirina 'ala ma asabahum. Yang ketiga, wal muqimis shalah. Penggemar sukses ternyata indikatornya adalah dilihat dari sholat-sholatnya, disiplin nggak sholatnya. Nah, jadi hati-hati ya, ketika mohon maaf yang kurban tapi jarak ke masjid, ya mudah-mudahan diterima oleh Allah kurbannya ya. Nah, tapi bisa dilihat gitu kan. Begitu pun yang sebaliknya, yang rajin ke masjid tapi nggak berkurban, tidak mau, hati-hati juga. Nanti sholat itu dipertanyakan juga. Maka sinkronkan ibadahnya ini dengan sosialnya kita. Wal muqimis shalah, orang yang disiplin dengan sholat-sholatnya. Plus yang keempat adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang senantiasa berinfak dari apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Infaknya itu ada dari tasdid, ada sifatnya wajib, ada sifatnya mustahab, jangan sampai dicampur-campur. Yang wajib itu apa? Zakat, nazarnya, termasuk nafkah kepada keluarga itu wajib Bapak Ibu. Suami menafkahi istri, ayah menafkahi anak, anak menafkahi ibunya, itu kewajiban itu nafkah. Itu dulu dahulukan, baru yang lain. Jangan sampai donasi jor-joran ke Palestina, ke Gaza, dengan istrinya pelitnya minta ampun. Mana pahala yang besar? Nafkah pada istri atau donasi ke Gaza kira-kira? Mana yang besar? Kepada keluarganya, kepada istrinya tuh. Jika ada lebih silakan dengan segi yang lain. Jangan sampai kita ini rajin terus ke masjid tapi dengan pasangannya, anaknya, dia minta ampun, nggak boleh seperti itu. Ada skala prioritas.
Kalau ada lebihnya yang wajib diselesaikan, baru mustahab. Silakan donasi ke masjid dan sebagainya. Jadi ada fikih aulawiyah, fikih prioritas di mulai. Jangan sampai yang sunnah dahulukan, yang wajib diabaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita dan takdirkan menjadi penggemar sukses tahun ini dengan 4 karakter tadi. Pertama adalah memiliki rasa takut kepada Allah. Yang kedua dengan kata penyabarnya. Yang ketiga disiplin dengan sholatnya. Yang keempat senang berbagi dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum. Sekedar berdoa kepada majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.